Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya semangat banget nih, karena kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar bisa mengubah cara Anda menjalani keseharian. Kita akan bahas tuntas tentang konsep kuasa Roh Kudus. Tapi tenang aja, ini bukan sekedar teori teologi yang melangit dan susah dimengerti. Kita akan melihat gimana kuasa yang bekerja di dalam kita ini justru didesain sebagai perlengkapan yang sangat praktis buat mendewasakan kita. Jadi, siapkan fokus Anda ya, karena materi kita hari ini dipenuhi dengan wawasan yang super aplikatif. Jujur aja nih, kalau dengar kata karunia rohani, kadang kita ngerasa agak ngeri atau aneh kan? Kayak, wah ini pasti cuma buat mereka yang bisa berdoa berjam-jam tanpa henti, atau buat orang-orang yang statusnya udah super rohani. Karena ketakutan atau ngerasa nggak layak, kita jadinya malah mundur. Tanpa sadar, kita milih buat ngejalanin kehidupan kekristenan yang biasa-biasa aja, yang tanpa kuasa. Tapi gimana kalau ternyata pemikiran kita selama ini sepenuhnya keliru? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, jaminan uang muka rohani. Mari kita selami ini lebih dalam dan sedikit merombak cara pandang kita. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di situ dibilang, bertobatlah, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Poin krusialnya begini, dan ini benar-benar membebaskan ya. Penerimaan karunia Roh Kudus itu terjadi pas di titik Anda bertobat dan dibaptis. Artinya karunia ini itu bukan piala atau hadiah prestasi karena Anda udah berkelakuan baik atau rajin pelayanan. Sama sekali bukan. Ini adalah pemberian murni, sebuah hak bagi setiap orang percaya yang udah berbalik kepada Tuhan. Kalau Anda udah bertobat, Anda memenuhi syarat. Sesederhana itu. Nah, di Roma 8 ayat 23 ada istilah karunia sulung. Gampangnya gini, bayangin Anda lagi beli rumah. Anda pasti bayar DP atau uang muka kan? Bedanya dengan KPR yang bikin pusing bertahun-tahun, uang muka rohani dari Roh Kudus ini adalah jaminan instan yang sah yang mastiin kalau rumah itu, yaitu kehidupan kekal, bakal jadi milik Anda sepenuhnya. Kalau Anda udah menerima Roh Kudus, Anda secara otomatis punya akses ke karunia-karunianya. Udah sepaket. Karunia itu adalah bukti dan tanda kepemilikan kalau Anda ini benar-benar miliknya Kristus. Jadi, ayo kita bongkar miskonsepsinya sekarang juga. Mitosnya bilang, karunia cuma buat orang super rohani atau buat orang yang aneh. Tapi kebenarannya, karunia itu hak setiap orang percaya dan berfungsi sebagai alat deteksi rohani yang sangat nyata. Jangan sampai keraguan Anda merampas apa yang udah Tuhan sediain sebagai hak Anda. Karunia-karunia ini tuh bukan lencana kehormatan buat dipamerin ke orang-orang, melainkan peralatan yang sangat praktis buat kita pakai sehari-hari. Dan ini membawa kita ke bagian kedua, alat deteksi pekerjaan Tuhan. Gimana kita bisa melihat apa yang ada di balik layar? Sebelum kita bahas apa aja karunianya, kita harus paham dulu kenapa karunia itu diberikan. Ayat dari 1 Korintus 2 ayat 12 ini mengilustrasikan dengan sangat brilian apa yang lagi kita bicarain. Dikatakan bahwa kita menerima roh dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tanpa pencerahan Roh Kudus, logikan manusia kita ini ibaratnya buta total sama pekerjaan Tuhan di balik layar. Kita mungkin ngelihat suatu kejadian cuma sebagai kebetulan, padahal sebenarnya itu intervensi langsung dari tangan Tuhan. Kita butuh banget alat bantu buat bisa melihat realitas ilahi itu. Disinilah serunya. Karunia itu ibarat radar. Waktu kita lagi interaksi sama orang, radar ini nangkep frekuensi ilahi, ngasih tahu kapan Tuhan mau memulihkan atau berbicara ke orang tersebut, melampaui apa yang sekedar kelihatan secara fisik. Atau bayangin seorang dokter deh, mana bisa mereka mendiagnosis detak jantung cuma dengan ngeliatin pasiennya? Gak mungkin kan? Mereka pasti butuh stetoskop. Nah, karunia rohani ini tuh stetoskop kita, yang ngasih kita akurasi waktu melayani. Kita jadi tahu persis apa yang harus didoain. Dan ingat ya, ujung-ujungnya selalu untuk saling menguatkan jemaat, bukan buat pamer kehebatan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kotak perkakas karunia roh. Waktunya ngebuka peralatannya nih. Pernah nggak sih kita tuh semangat banget doa Tuhan pakai aku, jadikan aku alatmu. Tapi giliran Tuhan nyodorin kunci Inggris atau palu rohaninya ke kita malah panik. Kita langsung bilang, aduh Tuhan, saya nggak layak pegang alat ini, saya nggak nyaman. Kan agak lucu sekaligus ironis ya, Tuhan mau pakai kita dan dia ngasih perkakasnya, masa kita tolak karena merasa nggak layak? Nah, yang paling menarik di sini adalah isi dari kotak perkakas itu sendiri. Mari kita hilangkan mistisnya. Pertama, bahasa roh. Ini bukan sekedar ucapan aneh tanpa makna ya. Ini adalah jalur komunikasi super intim dengan Tuhan yang fungsinya khusus buat ngebangun kapasitas diri Anda sendiri. Kedua, nubuat. Tolong buang jauh-jauh bayangan soal meramal masa depan pakai bola kristal.
Secara alkitabiah, bernubuat itu sekedar nyampein isi pikiran Tuhan buat ngasih pesan pengharapan, nasihat, dan penghiburan buat orang lain. Ketiga, kesembuhan. Ini alat luar biasa di mana Tuhan bekerja lewat tangan Anda buat memulihkan orang lain, baik fisik maupun jiwa. 3 alat yang sangat kuat. Semuanya dirancang demi kebaikan bersama. Oke, teori udah dapat. Mari kita beralih ke bagian keempat, langkah praktis mengejar karunia. Pemahaman teologi aja jelas nggak cukup kalau nggak dipraktekin. Dengerin baik-baik instruksi dari 1 Korintus 14 ayat 1 ini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Kata usahakanlah di teks aslinya tuh bermakna hasrat yang menggebu-gebu. Artinya apa? Kita tuh nggak dipanggil buat sekedar duduk pasif nunggu karunia jatuh dari langit. Kita diinstruksikan buat punya kerinduan yang aktif, benar-benar ngejar dan pengen punya perlengkapan rohani ini supaya kita bisa memberkati orang lain. Terus, gimana prakteknya buat minggu ini? Gampang banget. 1, mulailah minta dengan sangat spesifik. Doa aja santai. Roh Kudus, aku pengen dipakai hari ini. Kasih karuniamu supaya aku bisa nolong orang yang bakal kutemui. 2, latih kepekaan rohani Anda. Misalnya besok Anda lagi ngopi sama teman yang kelihatan sedih, stop bentar di dalam hati. Tanya Roh Kudus, Tuhan, ada pesan penghiburan kah yang mau Engkau sampein lewat saya buat dia? Dan 3, buat yang udah nerima karunia bahasa roh, pakai itu setiap hari buat ngebangun rohani Anda. Buat yang belum, minta aja hari ini dengan hati yang haus. Sangat praktis kan? Bisa langsung Anda lakuin hari ini juga. Sebagai penutup sesi penjelasan materi kita kali ini, coba renungkan ini sebentar. Apa sih yang sebenarnya masih menghalangi Anda untuk meminta karunia yang Tuhan sendiri udah pengen banget berikan buat Anda? Dia itu mengasihi Anda. Dia mau memperlengkapi Anda supaya hidup Anda makin kuat dan supaya Anda bisa jadi jawaban buat orang-orang di sekitar Anda. Kotak perkakasnya udah terbuka lebar di depan mata Anda. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mengambilnya? Terima kasih banget udah bergabung sama kita hari ini. Yuk melangkah keluar dan mulailah gunakan perkakas Anda.